Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Bayangkan, kamu tiba-tiba kaya luar biasa, tapi setiap malam suara tangisan anak-anak dan bayangan makhluk putih mengintai rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan jika kekayaan itu ternyata datang dengan harga nyawa orang lain? Jangan kedip, karena malam ini rahasia kera putih akan mengungkap sisi gelap yang bahkan tidak berani kamu bayangkan. Kabut turun perlahan di lereng gunung yang jarang didatangi manusia. Hutan di tempat itu tampak seperti lautan pohon tua yang saling bertaut. Batangnya besar dan berlumut, seolah menyimpan rahasia sejak ratusan tahun silam. Angin malam menyusup di antara daun-daun kering, menimbulkan suara gesekan yang terdengar seperti bisikan makhluk tak kasat mata. Bagi warga desa Wanasari, hutan itu bukan sekedar tempat liar. Mereka menyebutnya hutan larangan. Sebuah wilayah yang lebih sering diceritakan melalui dongeng menakutkan daripada didatangi secara langsung. Konon, siapapun yang masuk terlalu dalam ke sana tidak selalu kembali dengan keadaan yang sama. Di desa kecil di kaki gunung itu, hidup seorang pemuda bernama Raka. Hidupnya sederhana, bahkan bisa dibilang keras. Rumahnya hanya gubuk bambu yang berdiri miring di pinggir sawah. Setiap hari ia bekerja serabutan, kadang membantu memanen padi, kadang mengangkut kayu dari hutan yang masih aman. Namun, penghasilannya tidak pernah cukup. Hidup Raka terasa seperti berjalan di jalan berlumpur. Semakin berusaha melangkah, semakin berat langkahnya. Ia sering melihat orang lain di desa yang hidup lebih baik. Rumah tembok kokoh, sepeda motor baru, bahkan sebagian sudah membuka toko. Sementara dirinya tetap bergulat dengan kemiskinan yang seperti bayangan panjang, selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Suatu sore menjelang malam, setelah seharian bekerja tanpa hasil yang memuaskan, Raka duduk di tepi sawah. Matahari tenggelam perlahan di balik gunung, meninggalkan warna merah tua di langit. Cahaya itu tampak seperti bara yang perlahan padam. Ia menarik napas panjang. "Kalau saja aku punya uang, hidup pasti berbeda," gumamnya pelan. Ucapan itu hanyut bersama angin senja. Saat hendak pulang, langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu di tepi hutan. Seekor monyet putih berdiri di atas batu besar. Tubuhnya tidak besar, tetapi bulunya sangat pucat hingga tampak bersinar samar dalam cahaya senja. Raka mengernyit. Jarang sekali ada monyet di sini, pikirnya. Hewan itu menatap lurus ke arahnya. Tatapan matanya terasa aneh, terlalu tenang untuk seekor binatang liar. Lalu makhluk tersebut melompat turun dan berjalan menuju rimbunan pohon. Namun sebelum menghilang, ia menoleh sekali lagi. Gerakannya seperti memberi isyarat. Raka berdiri terpaku beberapa detik. Hatinya diliputi rasa penasaran yang aneh, seperti kail tak terlihat yang menarik pikirannya ke arah hutan. Ia tahu seharusnya tidak mengikuti. Sejak kecil, para orang tua selalu mengingatkan bahwa hutan larangan bukan tempat bermain. Banyak cerita beredar, orang hilang tanpa jejak, suara tangisan pada malam tertentu, serta bayangan makhluk aneh di antara pepohonan. Namun rasa penasaran seringkali lebih kuat daripada logika. Langkah Raka akhirnya bergerak. Ia memasuki batas hutan yang gelap. Suasana berubah seketika. Udara terasa lebih dingin, seolah matahari enggan menembus rimbunnya daun. Aroma tanah basah dan kayu lapuk memenuhi hidung. Setiap langkah menimbulkan suara ranting patah. Beberapa burung malam mulai bersuara. Nada panggilan mereka terdengar seperti peringatan samar bagi siapa saja yang masuk terlalu jauh. Raka mengikuti jejak monyet putih itu.
Sesekali ia melihat bayangan putih melompat dari cabang ke cabang. Semakin dalam ia melangkah, semakin aneh perasaannya. Hutan itu terasa seperti lorong panjang menuju tempat yang tidak dikenal. Pohon-pohon berdiri rapat seperti penjaga bisu yang mengawasi setiap gerakan manusia asing. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah area terbuka kecil di tengah hutan. Di sana terdapat batu besar dengan permukaan datar, seperti altar alami. Lumut tebal menutupi sebagian permukaannya. Di sekeliling batu itu terlihat sisa-sisa dupa lama dan bunga kering. Tempat jelas tersebut bukan sekedar bagian biasa dari hutan. Raka menelan ludah. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari belakang. Ia menoleh cepat. Monyet putih itu kembali muncul, tetapi kali ini tidak sendirian. Di atas batu besar kini berdiri sosok lain, lebih besar, lebih tinggi, dan jauh lebih mengerikan. Tubuhnya menyerupai kera raksasa dengan bulu putih panjang yang bergoyang tertiup angin. Mata makhluk itu bersinar redup seperti bara dalam abu. Aura yang memancar darinya terasa berat, seperti udara sebelum badai besar datang. Raka tidak mampu bergerak. Kakinya terasa tertancap di tanah. Makhluk itu menatapnya lama, lalu perlahan membuka mulut. Suara yang keluar bukan suara binatang. Suara itu jelas, seperti manusia yang berbicara dari kedalaman gua. "Manusia, kau datang karena menginginkan sesuatu." Kalimat itu menggema di antara pepohonan. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri, jantungnya berdetak keras seperti genderang perang. Namun di balik rasa takut yang menekan dadanya, muncul satu perasaan lain yang lebih kuat. Harapan. Makhluk itu menundukkan kepala sedikit, lalu berkata dengan suara rendah, "Aku bisa memberimu kekayaan, lebih dari yang pernah kau bayangkan." Angin malam tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun bergetar seperti ribuan tangan kecil yang bertepuk pelan. Raka belum tahu bahwa langkahnya memasuki hutan pada malam itu bukan sekedar kesalahan kecil. Itu adalah awal dari sebuah perjanjian gelap. Perjanjian yang kelak akan mengubah hidupnya dan mungkin juga merenggut jiwanya. Malam itu seolah menahan napas. Hutan yang biasanya berisik oleh kicau serangga dan gemerisik dedaunan menjadi sunyi, seakan menunggu keputusan Raka. Tubuhnya gemetar. Bukan sekadar karena dingin, tetapi karena ketegangan yang menumpuk sejak ia melihat makhluk raksasa itu. Mata kera putih besar menatap lurus, penuh penilaian, seolah membaca setiap niat dan keraguan yang tersimpan dalam hatinya. "Apakah kau siap?" Suara berat itu bergema, membuat Raka menunduk. Suara itu tidak hanya terdengar dari mulut makhluk, tetapi juga seperti terdengar di dalam kepalanya sendiri, menembus benak hingga setiap inci syaraf berdengung. Raka menelan ludah. Kepalanya pusing, tetapi pikirannya bekerja cepat. Ia tahu, kesempatan ini mungkin tidak akan datang lagi. Kesempatan untuk membebaskan diri dari kemiskinan yang menjerat sejak kecil. Seperti burung yang terperangkap dalam sangkar, setiap langkahnya terasa seperti terhimpit, menunggu momen untuk melesat bebas. "Bagaimana caranya?" tanya Raka. Suaranya serak namun terdengar mantap. Kera putih itu melangkah mendekat, dan udara di sekitarnya terasa lebih berat, seperti kabut tebal yang menempel di kulit. Ia menunjuk ke batu altar di tengah lapangan. Permukaannya dipenuhi goresan simbol kuno dan bekas lilin. "Kau harus memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang menjadi bagian dari dirimu. Setiap bulan, tumbal itu akan diambil. Sebagai gantinya, kekayaan yang kau impikan akan mengalir tanpa henti." Raka mengerutkan kening. Ia bukan orang bodoh. Kata-kata itu terdengar seperti janji emas, tetapi hati nuraninya berseru waspada. Namun rasa lapar akan kehidupan lebih baik membuatnya tergoda. Ia menutup mata sejenak, membayangkan rumah tembok kokoh, sawah subur, dan keluarga yang hidup nyaman. Bayangan itu terasa hangat, seperti cahaya lampu minyak di malam gelap yang panjang. "Baik," jawabnya akhirnya, suara serak tapi tegas. "Aku setuju." Kera putih menunduk pelan dan udara di sekelilingnya bergetar. Sebuah cahaya lembut muncul dari tubuh makhluk itu, seperti sinar bulan yang menembus celah dedaunan.
Raka merasakan tangan dingin menyentuh tangannya, meski makhluk itu tidak benar-benar menyentuh kulitnya. Sensasi itu seperti arus elektrik yang mengalir dari ujung jari hingga ke tulang belakang, membuat seluruh tubuhnya bergetar. Mulai malam ini, hidupmu akan berubah. Kekayaan akan datang. Tetapi ingat, semua ada harga yang harus dibayar. Jangan menolak, jangan menipu. Sesuatu yang lebih dalam menunggu jika kau ingkar, kata kera putih dengan nada peringatan sebelum menghilang di balik pepohonan. Raka berdiri terpaku. Hutan perlahan kembali ke sunyian semula, tetapi kini terasa berbeda, lebih berat dan penuh rahasia. Ia menatap batu altar yang masih menyisakan aroma dupa hangus, dan pikirannya dipenuhi campuran rasa takut dan euforia. Malam itu ia tidak lagi merasa miskin, namun rasa lega itu segera digantikan kecemasan yang samar, seperti bayangan putih yang menempel di ujung pandangan. Selalu hadir, tetapi tak terlihat jelas. Beberapa hari kemudian, hidup Raka berubah drastis. Uang mulai datang, tak terduga dan tanpa alasan jelas. Setiap pagi ia menemukan amplop berisi sejumlah uang di depan rumah. Hasil sawah meningkat pesat tanpa perlu tenaga ekstra. Bahkan tetangganya mulai bertanya-tanya bagaimana seorang pemuda sederhana bisa tiba-tiba hidup mewah. Tetapi bersamaan dengan kemakmuran itu, hal-hal aneh mulai muncul. Suara langkah kecil terdengar di rumah pada malam hari, padahal Raka tinggal sendirian. Bayangan putih sesekali terlihat di tepi jendela, lenyap ketika ia mendekat. Tetesan air muncul dari langit-langit kamar meski hujan belum turun. Raka mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi atau kelelahan. Namun setiap kali ia menutup mata, rasa takut itu menempel di pikirannya, menekan seperti batu berat di dada. Suatu malam Raka bermimpi. Ia berdiri di tengah hutan, dikelilingi kera putih yang jumlahnya tak terhitung. Mata mereka bersinar merah pucat, menatapnya tanpa berkedip. Suara mereka terdengar seperti ribuan bisikan yang bersatu, berbicara tentang janji, hutang, dan sesuatu yang harus dibayar. Raka merasa tubuhnya berat, seolah terperangkap dalam rawa yang dalam. Ia mencoba berlari, tetapi kaki seperti tertanam di tanah. Ketika ia menjerit, suara makhluk itu terdengar di telinganya. Kau sudah menandatangani kontrak. Tidak ada jalan kembali. Raka terbangun dengan napas tersengal-sengal, keringat dingin menetes di pelipisnya. Matanya tertuju pada jendela kamar. Di sana, sesosok bayangan putih berdiri, samar di bawah sinar bulan, menatapnya tanpa berkedip. Raka menyadari bahwa kekayaan yang datang begitu cepat tidak datang tanpa konsekuensi. Setiap keuntungan yang diperoleh adalah langkah lebih dekat ke jurang yang tak terlihat. Seperti bunga indah yang mekar di tanah beracun, pesona duniawi itu menipu, cantik di permukaan, mematikan di akar. Sejak malam itu, hidup Raka berubah menjadi permainan berbahaya. Setiap keputusan harus dipikirkan 2 kali. Setiap keinginan yang terpenuhi membawa bayangan yang mengikuti, membisikkan janji dan ancaman secara bersamaan. Ia mulai mengerti bahwa hutan tidak pernah melepaskan orang yang pernah memasuki jaringannya, dan kera putih bukan sekadar makhluk. Ia adalah penjaga hukum yang tak terlihat, pengingat bahwa setiap kemewahan selalu dibayar dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan di balik semua itu, Raka belum tahu bahwa perjanjian ini bukan hanya tentang uang. Ia telah memulai sebuah perjalanan menuju rahasia gelap yang lebih dalam, di mana manusia dan makhluk mistis saling terikat. Dan harga yang harus dibayar bisa jadi nyawa sendiri. Malam itu, desa Wanasari tenggelam dalam sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang melintas di antara atap bambu rumah penduduk. Raka duduk di depan rumahnya, memandang bulan yang menembus celah-celah pepohonan. Cahaya perak itu seolah menyorot jalannya, mengingatkannya akan janji yang dibuat di hutan. Kekayaan yang tiba-tiba memang nyata, tetapi rasa tidak tenang tidak pernah pergi. Beberapa hari setelah pertemuan dengan kera putih, hal-hal aneh mulai muncul. Amplop berisi uang tetap datang, tetapi suara-suara samar mulai terdengar di malam hari. Tangisan bayi yang hilang, langkah kaki kecil di lantai kosong, dan bisikan pelan seperti deru angin yang berbicara bahasa manusia, namun tidak jelas maksudnya. Raka mencoba menenangkan diri, menganggap itu hanya efek stres atau imajinasi yang terlalu liar.
Hingga suatu malam, ia menerima tamu yang tidak diundang. Seorang pria tua muncul di pekarangan rumah. Tubuhnya kurus, rambut panjang berwarna abu-abu seperti serpihan salju yang menempel pada ranting kering. Matanya tajam, menatap Raka dengan intensitas yang membuat tubuhnya meringis. "Kau pemilik kekayaan baru di desa ini, bukan?" tanya pria tua itu dengan suara serak, terdengar seperti kayu tua yang patah ketika berbicara. Raka mengangguk pelan, rasa penasaran dan ketakutan bercampur. "Iya, saya hanya beruntung," jawabnya menahan suara yang gemetar. Pria tua itu tersenyum tipis, tetapi senyum itu dingin, seperti bulan purnama yang memantul di permukaan air beku. "Berhati-hatilah anak muda, segala sesuatu memiliki harga, dan malam ini waktumu telah tiba." Raka menelan ludah, tubuhnya terasa seperti terbenam dalam rawa. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan bahunya dari belakang. Tanpa sadar, ia mengikuti pria tua itu ke arah hutan, langkah demi langkah seakan ditarik oleh tali tak terlihat. Mereka sampai di tempat yang sama, batu altar dengan lumut tebal dan simbol kuno yang memancarkan aura gelap. Di tengah batu, terdapat sebuah kotak kayu kecil berukir motif kera putih. Pria tua itu menunjuknya. "Ini untukmu. Perjanjianmu harus dipenuhi, dan tumbal pertama menunggumu." Raka menatap kotak itu, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu di dalamnya ada sesuatu yang akan menentukan masa depannya. Tanpa berani membuka, ia menunduk menunggu instruksi. "Tumbal pertama adalah pilihanmu sendiri, namun ia harus dari desa ini, seseorang yang belum pernah kau kenal, yang murni, tanpa dosa yang memberatkan hati," ujar pria tua itu, suaranya seperti petir yang memecah keheningan malam. Raka merasakan mual, hati yang bergolak. Memilih seseorang sendiri bukanlah hal mudah. Bayangan wajah anak-anak, tetangga atau orang yang ia lihat setiap hari menyerbu pikirannya. Sebagai manusia, naluri moralnya menjerit menolak, tetapi janji kekayaan dan bisikan kera putih terus mengisi kepala. Rasa ingin lebih baik, lebih kaya, lebih bebas, menekan perasaan takut itu hingga nyaris tak terdengar. Ia menutup mata, membayangkan hidup mewahnya yang baru, rumah besar, sawah luas, makanan melimpah, dan rasa hormat dari tetangga. Perasaan itu seperti siraman cahaya hangat di malam yang dingin, membuat hati sedikit luluh. Tanpa sadar, tangannya bergerak membuka kotak. Di dalamnya terdapat sebuah benda kecil, boneka kayu yang menyerupai manusia dengan mata hitam tajam yang seolah hidup. Pria tua itu tersenyum, lalu berkata, "Inilah simbol awal. Pilihanmu akan menjadi nyata saat fajar." Raka membawa boneka itu pulang. Di rumah ia menaruhnya di atas meja, mencoba mengabaikan rasa gelisah yang terus menghantui. Namun malam itu, suara-suara semakin jelas, tangisan bayi, langkah kaki, dan bisikan yang menyebut namanya. Suara-suara itu datang dari arah boneka. Ia menatap boneka kayu itu lama, tubuhnya dingin, keringat membasahi kening. Mata boneka seakan menatap balik, menuntut sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasa seolah masuk ke dalam pusaran yang tak berujung. Ia ingin melarikan diri, tetapi kaki dan tangannya terasa lumpuh. Rasa takut dan keinginan bercampur menjadi satu, seperti dua arus sungai yang saling bertabrakan, menimbulkan gelombang yang menenggelamkan akal sehat. Ketika fajar mulai muncul, kabut tipis menyelimuti desa. Raka keluar rumah, membawa boneka itu. Di luar, udara pagi terasa segar, tetapi sesuatu sudah berubah. Dari kejauhan terdengar suara tangisan seorang anak. Jantungnya berdegup lebih cepat. Suara itu jelas bukan imajinasi. Ia berjalan menuju sumber suara, diikuti oleh rasa penasaran yang aneh. Sampai di ujung sawah, ia melihat seorang bocah kecil berdiri sendirian, matanya kosong, tangan gemetar. Raka mendekat, tetapi sebelum sempat menyentuh, bocah itu menghilang, seperti kabut yang disapu angin pagi. Dalam keheningan itu, Raka menyadari satu hal yang menakutkan. Perjanjian itu bukan sekedar janji kekayaan. Ini adalah pintu ke dunia yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Boneka kayu itu adalah tanda
tanda bahwa seorang manusia sudah dijadikan alat dan langkah berikutnya akan menuntut sesuatu yang lebih berharga, nyawa nyata, bukan simbol. Rasa gelisah semakin menebal. Ia menatap desa dari kejauhan, melihat rumah-rumah yang damai. Namun ketenangan itu hanyalah ilusi. Setiap penduduk, setiap rumah, bahkan pepohonan di tepi sawah tampak seolah menyembunyikan rahasia. Raka mengerti, dirinya kini terikat dengan sesuatu yang lebih besar dari kemiskinan dan keserakahan, sesuatu yang menunggu untuk menelan siapapun yang menginginkan lebih dari yang seharusnya. Dan di antara daun yang bergetar, di bawah sinar matahari yang masih malu-malu muncul, bayangan putih itu mengintai. Ia tidak pergi, ia menunggu. Raka telah memulai perjalanan tanpa jalan kembali. Malam pertama tumbal telah bermulai, dan gelap yang menanti jauh lebih menakutkan daripada harta duniawi yang baru ia raih. Sejak fajar itu, hidup Raka berubah menjadi ketegangan yang terus menumpuk. Desa Wanasari, yang biasanya tampak damai dan hangat di pagi hari, kini seolah menahan napas. Setiap suara langkah kaki di jalan tanah terasa terlalu keras. Setiap gerakan daun tampak seperti pertanda. Angin yang melintas di antara pepohonan membawa aroma tanah basah, namun terasa pekat dan berat, seperti tubuh tak kasat mata yang ikut berjalan di sampingnya. Raka menyadari sesuatu yang menakutkan. Kekayaan yang datang begitu cepat bukan sekedar rizki, tetapi pengikat tak terlihat. Setiap amplop berisi uang, setiap hasil panen berlimpah, membawa konsekuensi yang tak bisa dihindari. Ia merasa seperti burung yang baru belajar terbang, namun sayapnya terselubung rantai halus, bebas di permukaan, terikat di inti. Malam pertama setelah tumbal itu, ia mendengar suara tangisan yang lebih jelas. Suara itu bukan sekedar gema, tetapi terdengar seperti dari dekat, tepat di luar rumah. Raka menahan napas, merasakan bulu kuduk berdiri. Ia menyalakan lampu minyak, dan cahaya temaram menari di dinding bambu, menimbulkan bayangan yang bergerak sendiri, memutar perlahan seolah menertawakannya. Langkah kakinya terdengar berat ketika ia menapaki halaman. Tanah lembab di bawah kaki terasa seperti menyerap energi tubuhnya, menahan setiap gerakan. Di dekat sumur tua tampak bayangan kecil melintas. Sesaat, mata Raka menangkap sosok bocah yang wajahnya pucat, rambut basah menempel di pipi. Bocah itu menatap Raka dengan intensitas yang membuatnya serasa terbakar dari dalam. Namun ketika ia melangkah lebih dekat, sosok itu menghilang, seperti kabut pagi yang tersapu angin. Hari berikutnya, desa mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan yang lebih nyata. Hewan ternak hilang secara misterius, beberapa ditemukan mati dengan posisi yang aneh. Ayam dan kambing yang biasanya ramah menjadi gelisah, seolah mendengar sesuatu yang manusia tidak bisa. Bahkan sungai yang mengalir tenang di dekat desa tampak keruh, berwarna kemerahan pada satu titik, seperti darah yang menetes perlahan dari langit. Raka mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Kekayaan yang ia terima bukan hadiah, melainkan kontrak dengan dunia lain. Boneka kayu yang dibawa pulang, yang awalnya tampak seperti simbol sederhana, kini menimbulkan rasa waspada. Setiap kali malam menjelang, ia terasa seperti diawasi. Bayangan putih menempel di tepi penglihatan, selalu mengintai, selalu menunggu. Suatu malam, suara dari boneka terdengar jelas. Sebuah bisikan lembut namun menekan, seperti angin yang mengalir melalui celah batu di gua gelap. Tumbal berikutnya sudah dekat. Raka menggigil, memegangi meja seolah itu bisa menahan ketakutan yang menyeruak. Bayangan di sekitarnya terasa semakin nyata, bergerak seperti tarian yang disusun oleh tangan tak terlihat. Ia tahu, tidak ada ruang untuk bersembunyi. Setiap sudut rumah, setiap kamar, menjadi arena pengawasan makhluk yang tak bisa disentuh. Ia memutuskan untuk menyelidiki desa di malam hari. Lampu minyak di bawah, tubuh bergerak perlahan di jalan tanah yang basah. Bau tanah lembab bercampur dengan aroma dupa yang terbawa angin, membuat seluruh indranya waspada. Setiap rumah tampak hening, namun rasa tak kasat mata selalu hadir di belakangnya. Saat melintas di dekat sawah yang mulai menguning, ia melihat sosok wanita tua berdiri di tepian, memandang kosong ke arah hutan. Rambutnya panjang, kusut, bergelayutan di bahu. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar seolah menahan teriakan.
Raka mendekat, tetapi sebelum sempat bicara, wanita itu menoleh perlahan. Mata yang kosong menatapnya, dan suara dari bibirnya terdengar samar. Dia datang, bayangan putih menagih janji. Raka terhenti, napasnya tersengal-sengal, tubuhnya seakan tertancap di tanah. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas batu tajam, menusuk kulit dan tulang. Ia merasa hutan bukan lagi sekedar wilayah misterius, tetapi perpanjangan dari kehendak makhluk yang mengikatnya. Setiap daun yang jatuh, setiap ranting patah, terasa seperti isyarat. Keesokan harinya, ketegangan itu semakin nyata. Beberapa warga desa melaporkan mimpi buruk, suara tangisan anak-anak di malam hari, bayangan bergerak di rumah kosong, dan aroma dupa yang muncul tiba-tiba di tempat yang seharusnya bersih. Raka mulai menyadari bahwa perjanjian itu bukan hanya menyentuh dirinya, tetapi seluruh desa. Kekayaan yang ia terima menciptakan gelombang kutukan yang merambat ke semua orang di sekitarnya, seperti minyak yang tumpah di permukaan air, menyebar tanpa batas, meninggalkan noda gelap di setiap sudut. Malam itu, Raka kembali ke batu altar, membawa boneka kayu sebagai simbol awal perjanjian. Ia menatap simbol kuno yang terpahat di batu, merasakan energi gelap yang memancar. Suara kera putih muncul di benaknya, menembus setiap sudut pikiran. Tumbal berikutnya, menunggumu manusia. Jangan menolak, jangan menunda. Waktu selalu bergerak dan bayangan menunggu. Raka menggigil, menyadari bahwa hidupnya kini bukan sekedar miliknya sendiri. Ia telah menjadi bagian dari rantai yang jauh lebih besar, di mana kemewahan selalu dibayar dengan ketakutan, dan perjanjian yang dibuat dengan makhluk gaib bukan sekedar kata-kata. Di balik pepohonan yang bergoyang, bayangan putih mengintai. Mata makhluk itu menyorot tajam, menunggu momen untuk menagih haknya. Raka tahu satu hal yang pasti, malam-malam berikutnya tidak akan pernah sama lagi. Kutukan itu semakin nyata, dan desa yang damai mulai tenggelam dalam bisikan kegelapan yang terus mengalir, perlahan tapi pasti, seperti air yang menembus celah-celah batu, tak bisa dihentikan. Dan Raka hanya bisa menatap, merasakan rasa takut yang bercampur dengan ketergantungan pada kekayaan yang kini menjadi racun terselubung. Ia telah memasuki labirin horor yang tak memiliki ujung, dan setiap langkahnya menuntun lebih dalam ke jurang yang belum pernah ia bayangkan. Malam menyelimuti desa Wanasari seperti selimut tebal yang lembab dan menekan. Suara jangkrik tak lagi menenangkan, justru terdengar seperti ribuan jarum menembus telinga. Angin malam membawa aroma tanah basah dan dupa yang samar, mengisi udara dengan rasa tegang yang sulit dijelaskan. Raka duduk di ranjangnya, mata terpejam, namun ketenangan yang diharapkan tidak pernah datang. Mimpi pertama datang tanpa tanda. Ia berdiri di tengah hutan gelap, dikelilingi pepohonan tinggi yang rantingnya menjulur seperti tangan menahan sesuatu. Cahaya bulan menembus sela-sela daun, menciptakan bayangan bergerak yang tak jelas asalnya. Di kejauhan, sosok kera putih tampak menatapnya dengan mata merah pucat. Tatapan itu seperti menembus tulang hingga ke sumsum. Raka berlari, kaki menapak tanah basah, namun semakin cepat ia bergerak, semakin jauh kera itu tampak. Bunyi ranting patah, dedaunan bergesekan, menciptakan simfoni ketakutan yang menekan jantung. Bayangan makhluk itu bergerak lincah, menari di antara pepohonan, selalu menjaga jarak yang hampir mustahil dikejar. Sensasi itu seperti dikejar gelombang besar yang tak pernah surut, menabrak tubuh tanpa ampun. Ia terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi dahi, tubuh gemetar tak terkendali. Cahaya lampu minyak di kamar menari, menciptakan bayangan di dinding yang menyerupai sosok kera putih. Raka menelan ludah, menyadari bahwa mimpi itu bukan sekedar bunga tidur, tetapi pertanda nyata dari janji yang telah dibuat. Hari-hari berikutnya, desa mulai merasakan efek dari perjanjian gelap itu. Hewan ternak terus menghilang, beberapa ditemukan mati dengan posisi aneh. Anak-anak bermimpi buruk, menangis di tengah malam, dan orang tua mendengar bisikan samar yang datang dari arah hutan. Bahkan sungai yang biasanya tenang mulai mengeluarkan warna keruh seperti darah yang menetes perlahan ke tanah. Desa yang dulu damai kini terasa tegang, seperti permukaan kaca yang retak di bawah beban berat, siap pecah kapan saja.
Raka mulai menyadari bahwa setiap keuntungan yang ia terima menciptakan gelombang konsekuensi yang meluas. Boneka kayu yang dulu tampak tidak berbahaya, kini memancarkan aura gelap yang menekan. Setiap kali malam tiba, benda itu seolah hidup, menatapnya dengan intensitas yang memaksa jantung berdegup kencang. Suatu malam, Raka memutuskan untuk menghadapi rasa takutnya. Ia membawa boneka itu ke batu altar di hutan, tempat perjanjian pertama terjadi. Cahaya bulan menembus rimbunan pepohonan, menyoroti permukaan batu yang dipenuhi simbol kuno. Ia menempatkan boneka di atas altar, menunduk, mencoba berkomunikasi dengan makhluk yang menunggu di balik bayangan. "Kau ingin apa dariku?" tanya Raka, suaranya bergetar, tetapi tegas. Hening menyelimuti sejenak, lalu suara berat yang familiar bergema seakan datang dari seluruh penjuru hutan. "Aku ingin janji dipenuhi. Tumbal berikutnya harus nyata, bukan simbol. Jangan menunda atau menolak. Bayangan menunggu, waktu bergerak, dan manusia selalu harus membayar." Raka menggigil, hatinya dipenuhi ketakutan yang sulit digambarkan. Ia tahu konsekuensi tumbal pertama sudah mulai terlihat, dan ini baru permulaan. Bayangan kera putih tidak hanya mengawasinya, tetapi mulai menembus dunia nyata. Setiap gerakan di desa terasa terhubung dengan kehendak makhluk itu. Lampu minyak bergetar, daun-daun berbisik, dan suara langkah kaki kecil terdengar di jalan kosong. Mimpi kedua datang lebih brutal. Ia berada di tengah desa, namun semua rumah kosong, jendela pecah, dan aroma tanah basah bercampur darah memenuhi udara. Bayangan kera putih muncul di setiap sudut, menatap dengan mata merah yang menganga. Setiap kali Raka bergerak, bayangan itu bergerak bersamanya, seperti cermin hidup yang meniru setiap gerakan. Ia berteriak, namun suaranya hilang ditelan angin. Sensasi itu seperti terperangkap dalam kaca yang retak. Setiap langkah menimbulkan goresan di tubuh tanpa terlihat jelas. Keesokan harinya, warga mulai panik. Beberapa rumah ditemukan berantakan, binatang hilang, dan anak-anak menangis tanpa sebab. Mereka mulai berbicara tentang kutukan yang mengikuti Raka, meski tidak berani mengatakannya langsung. Desa yang dulu damai kini seperti napas berat yang tersangkut di dada. Setiap orang menahan ketakutan yang membesar di hati. Raka sendiri mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Malam demi malam, mimpi buruk itu semakin nyata, seperti gelombang yang menabrak tubuh hingga tulang terasa retak. Ia merasa tidak lagi sepenuhnya manusia, seolah sebagian jiwanya sudah terikat ke dunia lain. Setiap kali ia menatap boneka kayu, rasa takut bercampur dengan ketergantungan. Tanpa kekayaan yang diberikan, hidupnya kembali miskin. Tetapi dengan kekayaan itu, ia kehilangan ketenangan dan kemurnian hati. Malam itu, ketika kabut tebal menyelimuti desa, Raka kembali mendengar bisikan dari boneka. Suara itu kini terdengar lebih jelas, seperti udara dari liang kubur yang dibuka perlahan. "Tumbal berikutnya telah menanti," bisiknya. Raka menunduk, menyadari bahwa perjalanan yang ia mulai bukan sekedar janji kekayaan, tetapi permainan horor yang menuntut pengorbanan manusia. Desa, harta, dan dirinya sendiri kini berada di persimpangan gelap. Bayangan kera putih mengintai, menunggu langkah berikutnya, dan malam yang tampak biasa saja bisa berubah menjadi neraka yang hidup di dunia nyata. Di kejauhan, pepohonan bergoyang pelan, dan suara ranting patah terdengar seperti 1000 tangan menunggu untuk menariknya lebih dalam. Raka tahu ia telah melewati titik tanpa jalan kembali, dan konsekuensi dari perjanjian gelap itu akan segera menuntut haknya. Seperti bunga yang mekar di tanah beracun, kekayaan yang diperoleh tampak indah, tetapi aroma mematikannya sudah mulai menyesakkan setiap napas. Dan malam itu, desa Wanasari mulai benar-benar merasakan bayangan yang tak terlihat, dan Raka menyadari bahwa kegelapan bukan sekedar mitos, tetapi kenyataan yang perlahan menelan siapapun yang menginginkan lebih dari yang seharusnya. Malam itu turun dengan berat, seolah langit menekan bumi. Desa Wanasari terselimuti kabut pekat yang bergerak lambat, menutupi jalan, sawah, bahkan rumah-rumah penduduk. Setiap langkah terdengar bergema, menimbulkan rasa takut yang menempel di kulit. Raka berdiri di halaman rumahnya, memandang sekeliling dengan mata yang melebar. Malam terasa hidup, bernafas, dan menonton setiap gerakannya.
Hari ini berbeda. Suara tangisan yang samar, yang biasa ia dengar hanya di mimpi, kini terdengar nyata dari rumah tetangga. Ia berlari ke arah suara, jantung berdegup seperti genderang perang. Jalan tanah lembab menempel di sepatu, menimbulkan rasa terseret. Di depan rumah, pintu terbuka sendiri, bergoyang pelan seolah diayunkan tangan tak kasat mata. Di dalam, pemandangan itu membuat Raka membeku. Bocah yang hilang beberapa malam lalu terbaring di lantai, tubuhnya pucat, nafas tersendat. Mata anak itu terbuka, namun kosong, seperti menatap dunia yang berbeda. Tubuhnya dingin, hampir seperti patung yang diselimuti embun. Raka menunduk, ingin menyentuh, tetapi sebuah dorongan dari dalam membuatnya mundur. Dari balik bayangan, muncul sosok kera putih. Kali ini wujudnya tidak samar. Tubuh raksasa, bulu putih panjang berkilau seperti salju malam, mata merah bercahaya menembus kegelapan. Taringnya panjang, rahang kuat, dan cakarnya menganga seolah bisa merobek apapun yang disentuhnya. Makhluk itu berdiri di atas anak-anak muda yang tertidur di rumah tetangga, menatap Raka dengan intensitas yang menakutkan. Inilah perjanjianmu. Suara berat bergema di udara, menekan dada Raka. Tumbal berikutnya telah datang. Raka merasa seluruh tubuhnya kaku, nafasnya tersengal, tetapi kaki seperti tertanam di tanah. Setiap gerakan terasa lambat, seperti berjalan melalui air kental yang menahan setiap langkah. Ia sadar bahwa janji yang dibuat bukan hanya menuntut sesuatu, tetapi menarik dirinya ke dalam kegelapan yang nyata. Makhluk itu menunduk, menatap anak yang terbaring. Perlahan, tangan panjang kera putih menyentuh tubuh bocah itu. Raka menutup mata, menahan teriakan. Suara dari makhluk itu seperti dentuman lonceng di ruang hampa, bergema ke seluruh desa. Ketika ia membuka mata, bocah itu hilang. Hanya ada aroma tanah basah dan bisikan lembut yang menempel di telinga. Harga dibayar, hidup terikat. Raka mundur beberapa langkah, gemetar. Tubuhnya terasa ringan, seperti sebagian jiwanya telah dicabut. Cahaya lampu minyak di rumah menari liar, menciptakan bayangan yang menyerupai ratusan kera kecil menatapnya dari setiap sudut. Sensasi itu seperti cermin pecah yang memantulkan wajahnya sendiri dalam ribuan potongan, masing-masing menatap dengan intensitas berbeda, mengingatkan bahwa ia bukan lagi penguasa dunia yang ia kenal. Keesokan hari, desa menjadi kacau, warga panik, binatang hilang, anak-anak menangis tanpa sebab. Setiap orang mulai merasakan sesuatu yang mengintai mereka, sesuatu yang tidak bisa dilihat namun selalu hadir. Bau tanah basah bercampur darah terasa menempel di udara, mengingatkan bahwa janji gelap Raka kini tidak bisa dihindari. Raka berjalan menuju batu altar, membawa boneka kayu sebagai simbol perjanjian awal. Pepohonan di sekeliling berbisik, daun-daun bergoyang tanpa angin, dan tanah bergetar di bawah kakinya. Setiap langkah seakan meninggalkan jejak yang menghilang begitu cepat, seperti langkah di atas air. Ia menaruh boneka di permukaan batu, menunduk, mencoba mengumpulkan keberanian. Mimpi burukmu akan menjadi nyata, suara kera putih bergema di kepalanya. Setiap langkah yang kau ambil akan menarik lebih banyak nyawa. Kekayaanmu hanyalah alat untuk menyiapkan korban berikutnya. Raka menggigil, memahami bahwa permainan ini lebih besar daripada dirinya sendiri. Desa, keluarganya, bahkan dirinya telah terperangkap dalam labirin gelap yang menelan manusia satu demi satu. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia nikmati selama beberapa hari terakhir hanyalah ilusi yang menipu, seperti cermin yang memantulkan cahaya bulan, indah namun rapuh, mudah pecah ketika disentuh. Malam itu, ketika kabut tebal menyelimuti desa, bayangan kera putih muncul kembali, berdiri di ujung sawah. Mata merahnya menyorot, tubuhnya bergoyang perlahan seperti ombak yang datang tanpa henti. Raka menyadari satu hal, ia tidak hanya menandatangani kontrak dengan makhluk goib, tetapi telah membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. Setiap langkah yang ia ambil sekarang tidak lagi miliknya sendiri.
ia hanyalah pion dalam permainan gelap yang sudah berlangsung ratusan tahun, di mana manusia menjadi alat untuk memenuhi kehendak makhluk yang tak terlihat, dan setiap keuntungan duniawi dibayar dengan sesuatu yang lebih berharga, nyawa nyata. Bayangan kera putih menatapnya lama, lalu perlahan mundur ke dalam pepohonan. Suara ranting patah terdengar, seperti peringatan terakhir sebelum badai datang. Raka berdiri terpaku, menelan ludah, merasakan jantungnya berdetak keras, sadar bahwa malam-malam berikutnya akan lebih kejam, lebih nyata, dan lebih menuntut daripada sebelumnya. Dan di balik kabut tebal yang menyelimuti desa, bisikan kubur dan aroma darah mulai merambat sedikit demi sedikit, menempel di setiap rumah, setiap anak, dan setiap hati manusia yang hidup. Kekayaan yang ia dapatkan hanyalah gerbang menuju neraka yang hidup di dunia nyata, dan Raka hanya bisa menatapnya dengan ketakutan yang semakin memuncak, sadar bahwa kegelapan kini telah menjadi bagian dari dirinya. Malam kembali menyelimuti desa Wanasari. Kali ini lebih gelap dari sebelumnya. Angin bergerak pelan, namun terasa seperti tangan tak kasat mata yang menelusup ke tubuh, membuat bulu kuduk berdiri dan jantung berdetak cepat. Raka duduk di teras rumahnya, memandangi lampu minyak yang bergetar. Bayangan dinding menari-nari seperti makhluk hidup. Setiap hembusan angin membawa aroma tanah basah dan dupa gosong, menempel di kulitnya seperti peringatan yang terus diulang. Sejak tumbal pertama diambil, desa mulai terjerat ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Binatang ternak hilang, anak-anak menangis di malam hari, dan orang dewasa mendengar suara langkah kecil di lantai kosong. Raka mulai menyadari bahwa kekayaan yang ia dapatkan menjadi racun bagi semua orang di sekitarnya. Setiap keuntungan yang dirasakannya adalah cermin retak yang memantulkan kegelapan, menebar bayangan yang menelan ketenangan warga. Malam itu, Raka menerima pesan dari makhluk yang menuntutnya. Wujud kera putih muncul di pinggir sawah, lebih besar dan mengerikan daripada sebelumnya. Bulu putihnya berkilau di bawah sinar bulan, mata merahnya menyorot tajam, taring menonjol seperti pisau tajam, dan cakarnya bergerak lambat namun pasti, menimbulkan bayangan yang menelan setiap cahaya di sekitarnya. Makhluk itu tidak hanya menatap, tetapi terasa menembus seluruh tubuh Raka, menilai keberanian, ketakutan, dan niat tersembunyi di hatinya. Manusia, waktumu semakin sempit. Tumbal berikutnya harus nyata. Jangan menolak, jangan menunda. Suara berat bergema menembus setiap lapisan kesadaran Raka. Raka merasa tercekik, tubuhnya gemetar, pikiran kacau. Ia sadar bahwa konsekuensi perjanjian ini bukan sekedar teori. Ini nyata, dan ia kini menjadi pusat badai yang mengancam seluruh desa. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang dibuat akan menimbulkan efek domino. Ia menyadari pilihan moral kini menjadi pedang bermata dua, ikuti perintah makhluk atau menolak dan menanggung akibat langsung yang tak kalah mengerikan. Di malam berikutnya, mimpi buruk kembali menghampiri. Ia berada di tengah desa yang hancur, rumah-rumah berantakan, tanah retak seperti kulit pohon tua yang mengelupas. Bayangan kera putih melompat dari satu rumah ke rumah lain, menatap semua yang ada. Suara tangisan anak-anak dan langkah kaki yang tidak manusiawi bercampur menjadi simfoni horor yang membuat Raka menjerit dalam tidur. Ia mencoba berlari, namun kaki terasa tertanam di tanah, seperti akar pohon yang menahan gerakan, membungkam usaha untuk melarikan diri. Keesokan hari, warga mulai berbisik tentang kutukan yang menimpa desa. Mereka menyadari bahwa keberadaan Raka kini tidak lagi murni sebagai manusia biasa. Setiap aktivitasnya mempengaruhi kehidupan semua orang, seperti batu besar yang jatuh ke kolam tenang, menimbulkan gelombang yang merambat ke setiap sudut. Beberapa orang mulai menjauhinya, takut disentuh oleh bayangan yang mengikuti langkahnya, seakan mereka sendiri bisa menjadi korban berikutnya. Raka menatap boneka kayu di rumahnya. Benda itu tampak hidup, matanya seperti menatap balik, menuntut sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Setiap kali ia menatapnya, rasa takut bercampur dengan rasa bersalah.
Ia menyadari bahwa perjanjian itu bukan hanya mengikat dirinya, tetapi menjerat hati nurani, moral, dan jiwanya. Seperti lilin yang menetes di malam gelap, cahaya yang semula memberi hangat kini berubah menjadi peringatan tentang kehancuran yang datang perlahan. Malam berikutnya, Raka memutuskan untuk menghadapi makhluk itu langsung di hutan. Ia membawa boneka kayu dan berjalan menuju altar. Pepohonan bergoyang pelan, daun-daun berbisik seperti ratusan suara menyampaikan peringatan. Jalan tanah yang biasanya jelas kini tampak berubah, seperti labirin hidup yang bergerak mengikuti ketakutannya. Sesampainya di altar, kera putih muncul dalam wujud asli yang menakutkan. Tubuhnya lebih tinggi dari pohon di sekeliling, bulu putih memantulkan cahaya bulan seperti salju yang bersinar, mata merah menyorot tajam, taring menonjol seperti pisau tajam, dan cakarnya bergerak lambat namun pasti, menimbuhkan bayangan yang menelan setiap cahaya di sekitarnya. Makhluk itu tidak hanya menatap, tetapi terasa menembus seluruh tubuh Raka, menilai keberanian, ketakutan, dan niat tersembunyi di hatinya. Anak manusia, pilihanmu sederhana, ikuti perintah atau rasakan akibatmu sendiri. Tumbal harus nyata, bukan simbol. Jangan menunda, jangan ingkar. Suara berat bergema, menembus setiap lapisan kesadaran Raka. Raka merasa tercekik, tubuhnya gemetar, pikiran kacau. Ia sadar bahwa konsekuensi perjanjian ini bukan sekedar teori, ini nyata, dan ia kini menjadi pusat badai yang mengancam seluruh desa. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang dibuat akan menimbulkan efek domino. Ia menyadari pilihan moral kini menjadi pedang bermata dua. Ikuti perintah makhluk atau menolak dan menanggung akibat langsung yang tak kalah mengerikan. Dalam keheningan itu, Raka mulai melihat kemungkinan lain. Ia bisa mencoba melawan, menolak perintah, tetapi ia sadar bahwa akibat akan jauh lebih brutal. Atau ia mengikuti, menyerahkan tumbal berikutnya, dan melihat desa perlahan jatuh ke dalam kegelapan yang tak terelakkan. Dan di bawah sinar bulan yang pucat, kera putih menatapnya tanpa berkedip. Bayangan besar makhluk itu menelan cahaya di sekitarnya, menunggu jawaban. Sementara Raka berdiri di altar, menyadari bahwa hidupnya kini tidak lagi miliknya sendiri. Desa, harta, dan moralnya semua telah terseret ke pusaran gelap yang perlahan menelan segalanya. Dan keputusan yang diambil malam itu akan menentukan siapa yang akan selamat dan siapa yang akan menjadi bagian dari neraka yang hidup di dunia nyata. Malam menyelimuti Wanasari seperti tirai hitam yang berat. Setiap rumah tampak sunyi, tetapi udara bergetar, membawa bisikan yang tak kasat mata. Raka berdiri di halaman rumahnya, memegang boneka kayu yang telah menjadi simbol perjanjian gelap. Malam itu terasa berbeda. Ketegangan mengalir seperti sungai lava yang panas, menekan setiap urat sarafnya. Sejak tumbal pertama, desa tidak lagi aman. Setiap rumah yang dulu damai kini terasa seperti sarang yang menunggu pemangsa. Hewan hilang, anak-anak menangis di tengah malam, dan orang dewasa mendengar suara langkah yang tidak ada pemiliknya. Kekayaan yang ia nikmati menjadi beban yang menyebar, seperti minyak yang tumpah ke air, meninggalkan noda gelap yang tak bisa dihapus. Raka tahu, jika ia tidak bertindak, kerusakan akan terus meningkat. Ia harus menghadapi makhluk itu, kera putih yang wujudnya kini semakin nyata dan menakutkan. Bulu panjangnya memantulkan cahaya bulan seperti salju berkilau. Mata merahnya menembus kegelapan, dan tubuh raksasanya menciptakan bayangan yang menelan cahaya lampu di sekitarnya. Setiap langkah makhluk itu di tanah menimbulkan getaran, seolah bumi pun menahan nafas. Raka menatap boneka kayu di tangannya, menyadari bahwa benda itu bukan sekedar simbol, tetapi kunci untuk mengendalikan situasi. Ia mulai merancang strategi, perlahan dan hati-hati. Dalam pikirannya, boneka bisa menjadi pengalih perhatian, alat untuk menahan kera putih sementara, memberi waktu baginya dan desa untuk bernafas. Seperti perahu yang menyeberangi sungai deras, langkahnya harus tepat.
Setiap gerakan diperhitungkan agar tidak terhanyut arus gelap yang bisa menenggelamkan semua. Ia berjalan menuju hutan, membawa boneka kayu dan beberapa dupa pembakar. Setiap langkah terasa berat, tanah basah menempel di sepatu. Dedaunan bergesekan seperti ratusan tangan tak terlihat yang mencoba menahan gerakan. Pepohonan tinggi membentuk lorong gelap. Bayangan panjang menari mengikuti langkahnya, membuat jantung berdegup seperti genderang perang. Sesampainya di batu altar, Raka menaruh boneka kayu di tengah, menyalakan dupa dan berlutut. Angin malam membawa aroma dupa yang kuat, bercampur dengan tanah basah dan daun lapuk. Bayangan kera putih muncul di kejauhan, menatapnya dengan intensitas yang membuat seluruh tubuh Raka tegang. Manusia, waktumu semakin sempit. Tumbal berikutnya harus nyata. Jangan menunda, jangan menolak. Suara berat bergema, menembus setiap lapisan kesadaran Raka. Raka menelan ludah, tubuh gemetar. Ia tahu perjanjian ini bukan sekedar tentang kekayaan, tetapi ujian moral dan keberanian. Ia menarik nafas panjang, merasakan udara malam menembus paru-paru, menenangkan sedikit rasa panik yang menumpuk seperti asap pekat. Strateginya sederhana, menghadapi makhluk itu dengan ketenangan, menggunakan boneka sebagai simbol pengalihan, dan mencari cara menunda atau membatalkan tumbal berikutnya tanpa membahayakan desa. Kera putih melangkah mendekat. Getaran di tanah semakin kuat, seolah bumi menandai kedatangan makhluk itu. Mata merah bercahaya menatap Raka, menyapu seluruh tubuhnya, menilai ketakutan, niat, dan keberanian. Raka menegakkan badan, menahan rasa takut yang menekan dada. Setiap detik terasa seperti jamur yang tumbuh di kegelapan, perlahan tapi pasti menutupi cahaya dalam hati. Makhluk itu berhenti di depan altar. Tubuhnya membesar, taring menonjol, cakarnya menekuk tanah. Ia menunduk, menatap boneka kayu yang ditempatkan Raka. Ini bukan pengganti. Tumbal nyata menunggumu. Pilihan sudah jelas. Suara itu mengaum, bergema di seluruh hutan. Raka menutup mata sejenak, membayangkan desa yang hancur jika ia gagal. Ia membuka mata, menatap makhluk itu langsung, dan berbicara dengan suara tegas, meski gemetar. Aku akan menepati janji, tapi bukan dengan mengambil nyawa orang lain. Aku akan menanggung konsekuensinya sendiri. Hening menyelimuti, hanya suara angin yang bergerak pelan. Kera putih menatapnya lama, kemudian mundur perlahan. Tubuhnya membesar, menimbulkan bayangan yang menelan cahaya bulan. Suara berat terdengar di kepala Raka. Keberanianmu akan diuji. Jangan ingkar. Raka merasa tubuhnya ringan, seolah sebagian ketakutan dan tekanan telah dicabut. Tetapi ia tahu, ujian sesungguhnya baru akan dimulai. Malam itu, desa tetap bergetar, tetapi ia merasakan sedikit ruang bernafas, seperti cahaya kecil yang menembus gua gelap. Ia kembali ke rumah membawa boneka kayu dan sisa dupa. Setiap langkah terasa seperti menyeberangi sungai berarus deras. Harus tepat, hati-hati, atau semua akan hilang. Di dalam rumah, suara tangisan dan langkah yang sebelumnya menghantui kini terasa lebih jauh, seolah makhluk itu menunggu strategi berikutnya. Raka menyadari satu hal, ini bukan sekedar pertarungan fisik, tetapi perang antara moral, keberanian, dan kecerdikan manusia melawan kegelapan. Boneka kayu adalah alatnya, desa adalah tanggung jawabnya, dan dirinya adalah pion sekaligus pemain. Jika salah langkah, konsekuensi tidak hanya menimpa dirinya, tetapi seluruh desa. Di luar, bayangan kera putih kembali mengintai. Matanya menyala merah seperti bara, tubuhnya memantulkan cahaya bulan. Raka tahu, malam-malam berikutnya akan lebih sulit. Setiap langkah harus diperhitungkan, setiap keputusan menjadi pedang bermata dua. Kekayaan yang ia nikmati hanyalah jebakan yang indah, seperti bunga beracun yang memikat, dan ia harus mencari cara menyeberang tanpa tersentuh racunnya. Dan di balik kabut malam,
Desa Wanasari tetap bergetar, menahan nafas, menunggu apa yang akan terjadi ketika manusia dan makhluk gaib bertemu dalam konfrontasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Raka telah memulai strategi terakhirnya, tetapi jalan keluar dari kegelapan masih samar, seperti cahaya di ujung gua yang jauh, berkilau, namun mudah hilang jika salah langkah. Malam itu turun dengan sunyi yang menekan, seolah seluruh desa Wanasari menahan napas di bawah langit hitam pekat. Kabut menggulung di antara rumah, sawah, dan jalan setapak, membuat setiap langkah terdengar seperti gema di lorong waktu. Raka berdiri di tengah halaman, memegang boneka kayu dengan tangan gemetar. Aroma tanah basah bercampur dupa membentuk lapisan udara tebal yang menekan paru-paru, seperti kabut yang menelan seluruh tubuhnya. Kera putih muncul dari rimbunan pepohonan. Wujudnya lebih mengerikan daripada yang pernah Raka lihat. Tubuhnya raksasa, bulu panjang berkilau seperti salju basah, mata merah menyala seperti bara api yang membakar malam, taring menonjol dan cakarnya melengkung tajam. Setiap langkah makhluk itu menghantam tanah dengan getaran yang membuat seluruh rumah bergetar. Ia menatap Raka, seakan membaca semua ketakutan, niat, dan strategi yang tersimpan di hati. Manusia, ini adalah akhir perjalananmu. Tumbal berikutnya harus nyata. Jangan menolak, jangan menunda. Suara beratnya bergema, memutar kepala Raka, menembus kesadaran, menekan jantung seperti palu besar yang meninju dada. Raka menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Semua strategi yang ia susun di malam sebelumnya kini diuji. Boneka kayu di tangannya adalah kunci, alat untuk mengalihkan perhatian makhluk, menahan amarahnya, sambil mencari celah untuk memutus rantai kutukan. Ia tahu, langkah salah sedikit saja akan menghancurkan dirinya dan seluruh desa. Ia menyalakan dupa dan menaruh boneka di altar batu, menunduk dan memusatkan pikiran. Angin malam membawa suara rintihan samar, langkah-langkah kecil, bisikan yang berasal dari pepohonan. Bayangan kera putih mendekat, bernari-nari di cahaya bulan, menciptakan mimpi buruk yang hidup di dunia nyata. Setiap gerakannya menimbulkan bayangan yang meluas, menelan cahaya lampu minyak, membuat seluruh halaman tampak seperti ruang yang terkunci antara dunia manusia dan kegelapan. Ia mengangkat pandangan, menatap mata merah makhluk itu. Ia berbicara dengan suara tegas, meski gemetar. Aku akan menanggung konsekuensi, tetapi bukan dengan mengambil nyawa orang lain. Aku memilih jalan lain. Kera putih mengaum, suara beratnya memecah hening seperti guntur di malam pekat. Angin bergerak liar, kabut berputar, dan bayangan makhluk tampak bergetar seperti ombak yang menyapu tebing. Raka merasakan tubuhnya ringan, namun jantung berdegup seperti drum perang. Ia menaruh boneka di atas altar, lalu mundur beberapa langkah, menciptakan jarak antara dirinya dan kera putih. Makhluk itu menatap lama, lalu perlahan menunduk, menyentuh boneka dengan cakarnya yang besar. Suara gemuruh terdengar, tanah bergetar, daun-daun berdesir, dan aroma tanah basah bercampur bau amis yang menyesakkan. Ketika cakarnya menyentuh boneka, getaran menyebar ke seluruh desa, dan warga merasakan hawa dingin yang menembus ke tulang. Tiba-tiba, bayangan yang selama ini menyelimuti desa bergerak. Rumah-rumah tampak seperti hidup, dinding bergetar, jendela berderit, dan langkah kaki yang tidak terlihat terdengar di setiap jalan. Binatang ternak berlari ketakutan, anak-anak menangis, dan orang dewasa yang berani keluar merasakan hawa mencekam yang menempel di kulit. Desa seperti menjadi panggung kegelapan yang hidup, menuntut pembayarannya. Raka menahan napas, menatap boneka yang kini memancarkan cahaya lembut di tengah gelap. Ia menyadari inti dari perjanjian itu, bukan kekayaan, bukan ketakutan orang lain, tetapi keberanian untuk menghadapi kegelapan dan menanggung resiko sendiri. Seperti lilin yang menyalakan ruang gelap, keberaniannya menjadi pemantik yang menahan teror, meski sementara. Kera putih menggoram panjang, kemudian tubuhnya bergerak mundur perlahan. Bayangannya memudar di antara pepohonan, tetapi mata merahnya tetap menyorot. Suara terakhirnya terdengar di udara malam. Keberanianmu diuji, tetapi rantai belum terputus. Waspadalah manusia.
Raka berdiri sendiri di altar, napas tersengal, tubuh gemetar, namun hati terasa ringan. Ia menyadari bahwa meski malam itu ia selamat, kegelapan tidak akan pernah pergi sepenuhnya. Desa tetap terancam, boneka tetap menjadi simbol perjanjian, dan bayangan kera putih tetap menunggu langkah berikutnya. Namun untuk pertama kalinya, ia merasakan secercah kendali, sebuah kekuatan yang lahir dari keberanian, bukan dari ketakutan atau kekayaan. Keesokan harinya, desa perlahan kembali tenang. Binatang ternak kembali ke kandang, anak-anak tidur tanpa mimpi buruk, dan udara terasa lebih ringan. Warga menatap Raka dengan pandangan campur takut dan hormat, menyadari bahwa peristiwa malam sebelumnya bukan sekedar mimpi. Desa telah menyaksikan horor yang nyata, dan keberanian seorang manusia menjadi jembatan antara kegelapan dan kehidupan mereka. Raka menatap boneka kayu di rumah, matanya dalam dan serius. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir sepenuhnya. Makhluk gaib, kekuatan gelap, dan janji yang dibuat tetap menghantui pikirannya. Tetapi ia telah belajar satu hal, menghadapi kegelapan bukan dengan lari atau menunda, tetapi dengan keberanian dan kecerdikan, dengan hati yang tetap manusiawi, meski terjebak dalam neraka dunia nyata. Malam terakhir itu, ketika kabut perlahan menghilang, desa Wanasari terasa seperti tertidur dalam damai sementara. Bayangan kera putih hilang di balik hutan, namun rasa takut tetap melekat seperti aroma tanah basah yang menempel di kulit, mengingatkan semua orang bahwa dunia gaib tidak pernah jauh dan setiap pilihan membawa konsekuensi yang harus ditanggung. Raka menutup mata, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya sejak awal perjanjian, ia merasakan mampu berdiri tegak di tengah kegelapan. Kekayaan, ketakutan, dan bayangan telah diuji. Desa tetap ada, tetapi pelajaran malam itu menempel di setiap hati. Keberanian manusia bisa menahan kegelapan, bahkan ketika bayangan paling mengerikan menunggu di balik pepohonan, menunggu langkah berikutnya. Dan di antara kabut tipis yang tersisa, suara hutan berbisik perlahan, seperti memberi salam hormat pada keberanian yang lahir dari ketakutan, menandai akhir malam yang panjang dan awal dari kewaspadaan yang abadi. Desa tetap berdiri, manusia tetap hidup, tetapi bayangan kera putih tidak pernah benar-benar pergi. Tapi satu hal yang pasti, meski malam berlalu, bayangan itu tidak pernah benar-benar pergi. Raka selamat, tapi desa tetap terancam, dan rahasia gelap kera putih mungkin sedang mengintaimu sekarang. Kalau kamu pikir ini berakhir, tunggu sampai kamu melihat apa yang terjadi saat malam berikutnya. Klik subscribe dan nyalakan notifikasi, karena kisah horor ini baru saja dimulai.